Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidi Fitrisyah dengan NIM 250201020909 dari kelas MJ804. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai penerapan bisnis intelligence pada perusahaan manufaktur cup minuman plastik. Kajian ini berfokus pada bagaimana data transaksi, data produksi, data pelanggan, produktivitas, dan data pengiriman dapat diolah menjadi laporan visual yang mudah dipahami. Dengan adanya bisnis intelligence, perusahaan diharapkan dapat mengambil keputusan bisnis secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Industri cup minuman plastik pada saat ini semakin berkembang. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya tren minuman cepat saji seperti kopi susu, boba, teh kekinian, serta berbagai jenis minuman takeaway lainnya. Perubahan tren tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap cup plastik menjadi semakin dinamis. Permintaan produk dapat berubah mengikuti musim, promo, tren menu, kegiatan pelanggan, maupun perkembangan bisnis minuman di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman atau perkiraan. Perusahaan perlu memiliki kemampuan untuk membaca data secara cepat agar dapat menentukan strategi pemasaran, distribusi, dan kapasitas produksi. Oleh karena itu, bisnis intelligence menjadi penting karena dapat membantu mengubah data transaksi yang besar menjadi dan kompleks menjadi insight yang ringkas, cepat, dan mudah dibaca. Permasalahan utama perusahaan. Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan adalah data yang masih tersebar. Data penjualan, data produksi, data pelanggan, dan data pengiriman seringkali berada pada file yang berbeda atau aplikasi yang berbeda. Akibatnya, proses penyusunan laporan masih dilakukan secara manual dan berulang. Hal ini dapat menyebabkan proses analisis menjadi lambat dan beresiko terjadi kesalahan dalam pengolahan data. Selain itu, perusahaan juga kesulitan membaca tren secara cepat. Misalnya, produk mana yang paling laku, segmen pelanggan mana yang paling besar kontribusinya, dan kapan periode permintaan mengalami kenaikan. Permasalahan lainnya adalah efektivitas distribusi belum terukur secara terpadu. Biaya pengiriman, waktu pengiriman, dan keterlambatan belum dianalisis secara menyeluruh. Dampaknya, keputusan produksi, pemasaran, dan pengiriman menjadi kurang optimal karena informasi belum disajikan secara real-time dan visual. Tujuan kajian. Kajian ini bertujuan untuk merancang penerapan bisnis intelligence pada perusahaan manufaktur cup minuman plastik. Ruang lingkup kajian meliputi 5 laporan utama. Pertama, laporan kinerja produk untuk mengetahui produk yang paling laku dan produk yang dievaluasi. Yang perlu dievaluasi. Kedua, laporan pendapatan tahunan untuk membaca tren penjualan secara bulanan dan kuartalan. Ketiga, laporan segmen pelanggan untuk mengidentifikasi pelanggan utama dan wilayah yang memiliki potensi penjualan. Keempat, laporan produktivitas untuk menganalisis output produksi, tingkat cacat produk, dan kinerja setiap shift. Kelima, laporan efektivitas pengiriman untuk membandingkan moda pengiriman berdasarkan ketepatan waktu dan biaya. Output akhir dari kajian ini adalah dashboard business intelligence, insight, dan rekomendasi yang dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Alur kajian bisnis intelligence dalam studi kasus ini dimulai dari sumber data. Sumber data yang digunakan meliputi data penjualan, produksi, pelanggan, karyawan, dan pengiriman. Setelah data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah proses ETL, yaitu extract, transform, and load. Pada tahap ini dibersihkan, divalidasi, dan integrasikan agar siap untuk dianalisis. Data yang sudah bersih kemudian disimpan dalam data warehouse atau penyimpanan data terpusat. Tujuannya agar seluruh data yang berasal dari berbagai bagian perusahaan dapat dikelola dalam satu sistem.
Selanjutnya dilakukan analisis BI untuk melihat tren segmen pelanggan, KPI, dan efisiensi operasional. Hasil analisis tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk dashboard berupa grafik, tabel, dan indikator. Dari dashboard tersebut, manajemen dapat mengambil keputusan terkait produksi, pemasaran, dan distribusi. Jadi prinsipnya data mentah tidak langsung menjadi keputusan. Data harus dibersihkan, disatukan, dianalisis, dan divisualisasikan terlebih dahulu. Data yang digunakan dalam kajian ini merupakan simulasi atau dummy. Hal ini karena dari soal yang diberikan tidak ada data set secara langsung, namun data simulasi tetap saya susun agar menyerupai struktur kebutuhan bisnis data pada perusahaan manufaktur kap plastik. Dataset yang digunakan terdiri dari 600 baris data penjualan, 180 baris data produksi, dan 288 baris data pengiriman dengan periode kajian selama tahun 2025. Variabel utama yang digunakan meliputi bulan, produk, ukuran cup, segmen, pelanggan, wilayah, jumlah terjual, pendapatan, output produksi, defek atau produk cacat, moda pengiriman, waktu kirim, dan biaya pengiriman. Tool pendukung yang digunakan adalah Microsoft Excel untuk menyusun dataset dan dashboard, serta Microsoft PowerPoint untuk menyusun bahan presentasi ini. Eh, dengan struktur data tersebut, perusahaan dapat melihat hubungan antara penjualan, produksi, pelanggan, dan pengiriman dalam satu rangkaian analisis. Dashboard kinerja produk. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada dashboard kinerja produk, perusahaan dapat melihat produk mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan dan volume penjualan. Dalam data simulasi ini, total pendapatan mencapai sekitar 1,26 miliar dengan total unit sekitar eh, total unit terjual sekitar 3,55 juta unit. Produk dengan kinerja tertinggi adalah cup 16 oz bening. Dari grafik pendapatan per produk terlihat bahwa cup 16 oz bening masih menjadi penyumbang pendapatan terbesar, diikuti oleh cup 22 oz bening, cup 16 oz sablon, dan cup 12 oz bening, dan tutup cup 16 atau 22 oz. Insight yang dapat diambil adalah produk dengan permintaan tinggi perlu diprioritaskan dalam rencana produksi. Sementara itu, produk dengan pendapatan lebih rendah perlu dievaluasi dari sisi harga, promosi, atau segmen pelanggan yang dituju. Dengan demikian, dashboard produk membantu perusahaan menentukan strategi produksi dan pemasaran secara lebih tepat. Dashboard penjualan tahunan digunakan untuk melihat perubahan pendapatan dan volume penjualan dari bulan ke bulan tahun 2025. Dari grafik yang ditampilkan, pendapatan mengalami fluktuasi setiap bulannya. Beberapa bulan penunjukan peningkatan seperti Maret, April, Juli, November, dan Desember. Sementara itu, ada bulan-bulan tertentu yang relatif lebih rendah. Informasi ini penting karena perusahaan dapat mengetahui pola permintaan. Jika terdapat bulan dengan tren penjualan tinggi, maka perusahaan dapat menyiapkan bahan baku, kapasitas mesin, tenaga kerja, dan moda pengiriman sejak awal. Sebaliknya, jika terdapat bulan yang penurunan penjualan, perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran, stok produk, dan kebutuhan promosi. Dengan dashboard ini, keputusan produksi tidak lagi hanya berdasarkan perkiraan, tetapi dapat disesuaikan dengan pola penjualan yang terlihat dari data. Pada slide ini, dashboard segmentasi pelanggan digunakan untuk mengetahui kelompok pelanggan yang paling besar kontribusinya terhadap pendapatan perusahaan. Segmen pelanggan dalam kajian ini terjadi dari franchise minuman, distributor, kafe, atau restoran, UMKM, serta event atau catering. Berdasarkan visualisasi, franchise minuman dan distributor menjadi segmen dengan kontribusi yang paling besar. Artinya, dua segmen ini tidak dapat menjadi prioritas dalam program retensi pelanggan dan kontrak jangka panjang. Sementara itu, segmen seperti UMKM,
minuman, kafe, restoran, dan event tetap penting karena memiliki potensi pasar yang luas. Untuk segmen ini, perusahaan dapat menerapkan strategi seperti bundling produk, potongan kuantitas, atau promosi khusus. Dengan BI, strategi pemasaran dapat dibuat lebih spesifik per segmen, bukan menggunakan satu strategi yang sama untuk semua pelanggan. Pada dashboard ini, perusahaan dapat membandingkan output produk antar shift, output per operator, dan tingkat defect atau produk cacat. Data dari data simulasi shift 1 memiliki eh, ini ya. Pada dashboard ini, perusahaan dapat membandingkan output produksi antar shift, output per operator, dan tingkat defect atau produk cacat. Dari data simulasi, shift 1 memiliki output produksi tertinggi, disusul oleh shift 2, sedangkan shift 3 memiliki output yang lebih rendah. Selain itu, defect rate pada shift 3 juga lebih tinggi daripada shift lainnya. Informasi ini penting karena produktivitas dan kualitas produksi saling berpengaruh terhadap efisiensi perusahaan. Jika terdapat shift yang menggunakan output rendah, dengan menggunakan output rendah atau tingkat cacat tinggi, manajemen dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi mesin, kedisiplinan SOP, pembagian tenaga kerja, dan kebutuhan pelatihan operator. Dengan demikian, BI membantu perusahaan melakukan evaluasi kinerja produksi secara lebih objektif dan berbasis data. Dashboard berikutnya membahas efektivitas moda pengiriman. Dalam perusahaan manufaktur, distribusi menjadi bagian penting karena produk harus sampai kepada pelanggan secara tepat waktu dan biaya yang efisien. Moda pengiriman yang dibandingkan dalam kajian ini adalah armada internal, ekspedisi reguler, ekspedisi cepat, dan distributor regional. Dari data yang ditampilkan, ekspedisi cepat memiliki ketepatan waktu yang tertinggi, yaitu sekitar 96%. Disusul armada internal sekitar 95,5, sementara itu ekspedisi reguler memiliki ketepatan waktu yang lebih rendah, yaitu sekitar 81,8%. Namun, keputusan distribusi tidak cukup hanya melihat ke depan, hanya melihat kecepatan. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan biaya, jumlah order, rata-rata hari kirim, dan konsistensi layanan. Artinya, moda paling murah belum tentu paling baik jika tingkat keterlambatannya tinggi. Sebaliknya, moda tercepat juga perlu dibandingkan agar dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan BI, perusahaan dapat memilih moda pengiriman yang paling seimbang di antara biaya, kecepatan, dan ketepatan waktu. Berdasarkan kajian ini dapat disimpulkan bahwa bisnis intelligence membantu perusahaan mengubah data operasional menjadi informasi yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan bisnis. BI menyatukan data penjualan, produksi, pelanggan, dan pengiriman dalam satu alur analisis. Melalui dashboard, perusahaan dapat memantau kinerja produk dan pendapatan, segmen pelanggan, produktivitas, dan distribusi secara lebih mudah. Keputusan bisnis juga menjadi lebih cepat, tepat, akurat, dan terukur karena didasarkan pada data bukan hanya perkiraan. Apapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah yang dapat saya berikan yaitu pertama, perusahaan perlu mengintegrasikan data secara rutin. Kedua, perusahaan perlu menggunakan dashboard secara berkala. Ketiga, perusahaan perlu meningkatkan literasi data, sumber daya manusia. Keempat, perusahaan perlu menjadikan KPI sebagai dasar evaluasi kerja. Dengan penerapan BI yang baik, perusahaan manufaktur cup minuman plastik dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, efisiensi produksi, dan kualitas layanan distribusi. Mungkin itu saja presentasi dari saya kali ini. Terima kasih, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.